Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi di channel SF Official. Oke, pada video kali ini masih membahas seputar pendataan MS semester ganjil tahun pelajaran 2025-2026 ya. Yang mana tertanggal 9 Juli 2025 ini sudah dibuka dan ini sudah mulai berfungsi secara normal ya. Dan tentunya di sini saya akan bahas beberapa masalah yang sering teman-teman temui ya para operator ya. Dan nanti kita akan coba bahas ya. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini ya silahkan di subscribe terlebih dahulu. Dan juga jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasi agar nanti teman-teman tidak ketinggalan update-update terbaru dari channel ini ya. Oke, yang telah subscribe terima kasih ya, mudah-mudahan channel ini bisa terus memberikan manfaatnya. Oke, pada video sebelumnya saya sudah membahas ya terkait cara meluluskan dan kenaikan kelas ya untuk santri lama dan alumni ya tentunya. Dan sekarang kita akan membahas terkait proses pembuatan rombel dan mengisi kurikulum ya. Dan tentunya teman-teman yang ingin mengisi rombel itu harus melalui proses atau menyelesaikan proses kenaikan kelas. Kenapa? Karena jika misal teman-teman itu tidak melakukan atau menyelesaikan proses kenaikan kelas, nah misalnya seperti yang saya tunjukkan ini ya, masih ada satu kelas yang belum saya proses kenaikan kelas ya, yang lain sudah saya naikkan. Nah nanti pada saat ingin membuat rombel, jika kita klik tambah rombel, di sini untuk semesternya itu belum berubah, untuk semester ganjilnya belum muncul ya. Mengapa? Karena proses kenaikan kelas di menu akademik itu belum selesai. Jadi teman-teman pastikan sebelum melakukan proses kenaikan kelas itu selesaikan dulu sebelum membuat rombel itu selesaikan dulu proses kenaikan kelas. Jika misal masih ada siswa yang belum dinaikkan kelas itu belum dapat diproses ya, seperti itu. Dan juga pastikan untuk santri alumni itu sudah diluluskan. Jika misal masih ada santri yang belum diluluskan itu juga tentunya belum dapat dilakukan proses pembuatan rombel ya. Karena masih ada kelas yang belum diluluskan seperti itu. Namun sebelum melakukan sinkron kelulusan pastikan teman-teman itu di PDUM sudah sampai di cetak ijazah. Mengapa? Karena jika sudah cetak ijazah, pengalaman itu 1 kali 24 jam siswa itu akan hilang di PDUM. Sehingga jika misal sudah hilang itu artinya kita untuk proses generate-nya itu tidak dapat dilakukan lagi karena siswa itu sudah hilang. Jadi perbaikan datanya sudah tidak dapat dilakukan. Namun kemungkinan nanti mungkin ada fitur ya yang akan disiapkan mudah-mudahan untuk perbaikan data nantinya. Karena jika misal sudah diluluskan di Verbal PD itu tidak ada lagi siswa ya. Jadi di Verbal PD itu sudah menghilang dan tidak dapat dilakukan ya. Atau dilakukan pencarian sehingga sebelum melakukan sinkron kelulusan pastikan teman-teman itu sudah di menu cetak ijazah, artinya sudah siap ijazahnya, sudah siap dicetak. Nah langkah selanjutnya jika misal teman-teman itu sudah melakukan kenaikan kelas, itu teman-teman itu pastikan sudah menentukan kurikulum. Nah kurikulum ini tinggal teman-teman tambahkan, misalnya di tingkat kelas 10 menggunakan kurikulum apa, tingkat kelas 11 dan kelas 12 menggunakan kurikulum apa, ini klik simpan. Nah jika sudah ini nanti untuk data kurikulum itu nanti akan muncul ya, nah seperti itu. Kemudian untuk kegiatan ekstra teman-teman bisa tambahkan, namun ini tidak sepenuhnya untuk awal-awal pendataan ya. Artinya teman-teman ini bisa nanti setelah melakukan input siswa baru ya, untuk proses tambah ekstra kurikulum. Nah selanjutnya jika misal sudah tambah kurikulum dan sudah menaikkan kelas ya, saya buka lagi akun yang satu. Kemarin ini sudah selesai ya untuk proses kenaikan kelasnya. Jadi jika misal kita sudah menaikkan seluruh kelas, itu kita sudah bisa menambah rombel dan kita sudah bisa memasukkan siswa
ke dalam rombel. Nah, misalnya seperti ini. Di sini saya sudah muncul. Mengapa ini semester ganjil sudah muncul? Karena proses kenaikan kelasnya itu sudah selesai. Jadi teman-teman itu tinggal pilih tingkatnya, kemudian kurikulumnya, wali kelasnya, nama rombelnya ya. Nah, untuk kelas 7 pastinya tentunya itu untuk siswa baru jika misal sudah melakukan proses tambah siswa baru. Dan setelah melakukan pembuatan rombel atau nanti untuk menambahkan siswa yang sudah ada, selanjutnya kita masuk ke data guru. Nah, data guru ini nantinya kita bisa mengatur tugas utama guru ya, terkait kepala madrasah bisa langsung ditambahkan. Nah, untuk guru mapel itu sama seperti tahun sebelumnya atau di sebelumnya tentunya untuk tugas guru mapel itu tidak ada di sini ya. Nah, nanti untuk tugas guru mapel itu di menu rombongan belajar, kemudian kita masuk ya, misalnya untuk kelas 9A. Nah, kita di sini tambahkan gurunya. Kita tambahkan dulu misalnya saat mingkal, siapa gurunya, ini tugas utama dan ini guru mapel. Nah, silakan misalnya kita ke misalnya ini ya. Seperti ini ya, untuk menambahkan tugas utama guru. Nah, setelah ini nanti teman-teman untuk di daftar GTK itu nanti akan sudah memiliki tugas utama. Nah, seperti ini ya. Nah, ini untuk tugas utama itu sama seperti sebelumnya. Jadi nanti teman-teman ya, jika misal sudah menambah rombel itu teman-teman selanjutnya adalah menentukan tugas utama guru. Namun itu mohon maaf ya, terkait itu kita selesaikan dulu untuk tambah siswa baru. Nah, ini juga penting ya. Nah, untuk tambah siswa baru itu ada dua pilihan. Jika misal dari MI atau madrasah itu tinggal masukkan, silakan input asal sekolahnya dan NISN ya. Nah, misalnya siapa. Kemudian untuk sekolah umum itu kita perlu NPSN dan NISN. Dan selanjutnya tentunya jika dari sekolah umum biasanya itu kita perlu data di kartu keluarga ya, untuk melengkapi data yang belum lengkap. Kalau di MI biasanya langsung lengkap ya, seperti itu. Dan untuk tanggal masuknya tentunya tertanggal 14 Juli 2025 ya, itu awal tahun ajaran baru. Nah, jika sudah masukkan seluruh siswa di dalam seluruh siswa baru, selanjutnya kita tentu untuk mengatur rombongan belajar untuk kelas 7. Selanjutnya sudah itu baru kita tentukan untuk tugas utama guru ya, seperti itu. Namun untuk saat ini sebenarnya sudah dapat menentukan untuk tugas utama guru. Misalnya ini semua sudah bisa ya. Jika dia mengajar di kelas 8 atau kelas 9 ya, seperti itu. Ini ya, untuk tambah tugas utama. Namun untuk jadwalnya ini nanti bisa di belakang ya. Namun tentunya tetap harus teman-teman lengkapi ya untuk jadwalnya. Mengapa untuk tugas utama guru ini perlu teman-teman? Karena ini untuk kebutuhan survei lingkungan belajar nantinya untuk bulan 89 ya, untuk guru. Jadi pastikan teman-teman juga itu untuk menyeting tugas utama guru. Nah, jika selesai ini dan seterusnya ya teman-teman. Dan jika misal ada GTK baru, teman-teman itu bisa menambahkan ya untuk GTK barunya. Jika misal tidak ada atau ada mutasi itu bisa juga ya diajukan untuk mutasi ya, jika misalnya ada mutasi masuk atau mutasi keluar ya, untuk datanya bisa langsung diajukan di EMIS ya, seperti itu. Oke, mungkin itu aja ya terkait informasi pendataan EMIS semester ganjil ini. Intinya teman-teman itu pertama selesaikan dulu data kelulusan dan data kenaikan kelas. Namun untuk data kelulusan itu bisa saja setelah menaikkan kelas ya, seperti itu ya teman-teman. Dan juga sudah menginput siswa baru. Sebenarnya siswa baru itu bisa diinput dulu, nanti rombel belakangan.
jika misal takut untuk meluluskan siswa, namun tentunya jika misal terlambat meluluskan siswa nanti akan berdampak pada jenjang berikutnya. Nanti tidak dapat dilakukan penarikan siswa oleh jenjang berikutnya karena terkendala datanya tetap aktif di sekolah kita ya, seperti itu. Oke, mungkin itu aja ya untuk informasi terkait pendataan semester ganjil. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, dan terkait jika misal masih ada pertanyaan silahkan teman-teman tanyakan di kolom komentar video ini. Dan terakhir jangan lupa untuk subscribe karena subscribe itu gratis. Sekian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.